Selamat pagi anak-anak, sedang sekali Loso Fun. Tante Eni Maksud Caca, bisa menemani kalian beribadah pagi hari ini. Loso Fun percaya kalian sudah menyiapkan diri kalian dengan baik-baik untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita memuji nama Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur hari ini walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap boleh beribadah kepadamu. Karena itu ya Tuhan, terimalah segala pujian kami yang kami naikkan dari hati kami yang terdalam untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, anak-anak Loso Fun percaya selalu ada sukacita di hati kita. Sukacita yang diberikan Tuhan untuk kita. Karena apa? Karena kasih Tuhan selalu mengikuti kehidupan kita. Karena itu Loso Fun undang kalian semua bangkit berdiri. Yuk kita nyanyikan, adalah sukacita di hatiku. Karena kasih Tuhan diam di dalam kita, maka kita bisa terus bersuka cita setiap hari. Wah, anak-anak, tidak terasa ya, ini sudah minggu ketiga di bulan Desember. Artinya sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Loso percaya kita senang sekali menyambut kelahiran Tuhan kita. Karena itu yuk kita nyanyi bersama-sama, kita mau memuliakan Tuhan kita dari pulau dan benua. Dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria. Biarlah hati kita terus bernyanyi untuk menyambut kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus.
Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar cerita indah yang akan disampaikan oleh Losa Vivi. Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Biarlah firman Tuhan terus ada di hati kita, di langkah kita, dan di hidup kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, bantulah kami supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan. Sehingga firman Tuhan terus ada di hati kami dan membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong juga Lausa kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk anak-anak, silakan mendengarkan firman Tuhan. Hai anak-anak, sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal. Anak-anak, senang gak untuk menyambut hari Natal? Wah, Lausa yakin semua anak-anak pasti sangat senang dalam menyambut hari Natal. Biasanya, anak-anak melakukan apa saja untuk persiapan Natal? Apa saja yang anak-anak lakukan? Ya, menghias pohon Natal. Lalu apa lagi? Bungkus kado. Apalagi ya? Oh iya, mendekorasi rumah. Biar kelihatan meriah ya Natalnya. Dan masih banyak lagi yang lain. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita keluarga Bapak Jones dalam mempersiapkan hari Natalnya. Apa ya yang keluarga Bapak Jones lakukan? Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya. Tinggal 2 hari lagi menuju Natal. Emily dan Tommy tidak gembira seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, ayah mereka yaitu Bapak Jones harus berhenti dari pekerjaannya karena kondisi kesehatannya yang tidak baik. Sementara itu, ibu mereka tidak punya pekerjaan yang tetap. Ibu Jones mendapatkan uang dari hasil menjahit, dan itu tidak seberapa. Keluarga ini hidup dari tunjangan ayahnya, dan tentu saja itu tidak akan memenuhi semua kebutuhan keluarga ini. Sepertinya keluarga Bapak Jones tahun ini harus melewatkan Natal tanpa makan malam yang istimewa. Atau bahkan mereka juga tidak bisa membeli kado. Padahal Emily sangat ingin sekali punya sebuah boneka yang dia pernah lihat di sebuah toko. Tommy juga pengen
punya seekor anak anjing yang lucu. Tapi ayah mereka bilang kalau mereka tidak akan bisa memeliharanya karena anjing makannya banyak. Ketika malam Natal tiba, keluarga Bapak Jones berkumpul bersama-sama untuk menghias pohon Natal mereka. Mereka menghias pohon mereka dengan hiasan-hiasan yang sederhana. Sudah jadi tradisi keluarga ini. Setiap malam Natal mereka akan berkumpul, menghias pohon Natal, menyanyikan lagu-lagu Natal dan makan bersama. Tapi sepertinya tahun ini kegembiraan malam Natal itu entah hilang kemana. Ketika makan malam tiba, Ibu Jones menyiapkan hidangan yang sederhana. Dan ketika makan malam, suasananya pun lebih hening, lebih sepi, lebih tenang dari biasanya. Setelah makan malam selesai, Ibu Jones pergi ke kamarnya dan berlutut di samping tempat tidurnya. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya ia bisa menyenangkan hati anak-anaknya, membuat anak-anaknya gembira. Bapak Jones juga melakukan hal yang sama. Bapak Jones berdoa juga kepada Tuhan, meminta petunjuk apa yang harus mereka lakukan. Setelah diam beberapa saat, Ibu Jones kemudian berdiri dan sambil tersenyum, dia ternyata punya ide. Lalu mereka menaiki tangga yang kecil menuju loteng. Ibu Jones duduk di depan mesin jahitnya, membuat sesuatu. Lalu Bapak Jones juga tidak mau kalah. Bapak Jones juga membuat sesuatu. Wow, kira-kira mereka membuat apa ya? Sementara itu di ruang tamu, Tommy dan Emily duduk menatap pohon yang sudah mereka hias. Tidak banyak lagi yang bisa mereka lakukan. Lalu Tommy berpikir bahwa malam itu mereka harus membuat hadiah untuk ibu dan ayah mereka. Tinggal beberapa jam lagi sebelum tengah malam. Pasti ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Mereka berdua duduk memikirkan hadiah apa ya yang akan diberikan. Lalu Emily berseru. Dia tahu hadiah apa yang akan diberikan untuk orang tua mereka. Emily mengajak Tommy menuju ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, Emily dan Tommy mengobrak-abrik beberapa kotak pernak-pernik dan barang-barang bekas. Mereka akan membuat kartu Natal yang besar dan indah dari kertas yang berkilauan untuk ibu mereka. Kalau untuk ayah mereka, Tommy akan memperbaiki palungan yang rusak. Nanti setelah diperbaiki akan diletakkan di bawah pohon Natal. Pasti ayah mereka akan terkejut dan senang. Rumah keluarga Jones menjadi ramai. Tommy dan Emily di ruang bawah tanah, sementara ayah dan ibu mereka di loteng. Masing-masing sibuk bekerja dan tidak menyadari niat satu sama lain. Bapak Jones mempunyai tetangga yang baik hati. Mereka adalah keluarga Miller. Keluarga ini mempunyai seorang putri bernama Julie. Ketika Julie sedang asik memakan kue Natal, dia bertanya kepada ibunya, kira-kira apa yang mereka bisa lakukan untuk keluarga Emily dan Tommy? Apa yang bisa mereka berikan untuk Emily dan Tommy, sahabatnya Julie ini? Lalu, keluarga Miller ini memikirkan apa yang mau mereka berikan kepada keluarga Jones. Mereka membuat kue untuk diberikan, juga mempersiapkan barang-barang untuk diberikan juga kepada Emily dan Tommy. Kembali lagi ke rumah Bapak Jones. Setelah makan malam selesai, Emily dan Tommy sama-sama menuju ke pohon Natal mereka. Mereka meletakkan kandang di bawah pohon, lalu meletakkan beberapa patung kecil, Maria dan Yusuf, orang-orang Majus, juga palungan, tempat di mana Yesus dibaringkan. Tidak lama kemudian,
terdengar langkah kaki menuruni tangga. Ternyata itu adalah ayah dan ibu mereka. Tidak lama kemudian Emily dan Tommy harus kembali ke kamarnya karena hari sudah malam. Mereka harus tidur. Sementara itu, Ibu Jones dan Bapak Jones melihat apa yang telah Emily dan Tommy lakukan, apa yang mereka kerjakan dengan pohon Natal mereka. Ternyata Ibu Jones melihat ada beberapa kartu kecil di bawah pohon Natal itu. Itulah yang dibuat oleh Emily untuk ibunya. Ibunya sangat terharu. Ternyata Emily sangat sayang sama ibunya. Dia memberikan kado yang paling indah, yaitu kartu Natal untuk ibunya. Sementara itu, Bapak Jones melihat ada palungan yang sudah diperbaiki oleh Tommy. Ya, Bapak Jones sangat bangga sekali terhadap Tommy anaknya. Dia sangat mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan Tommy untuk diberikan untuk ayahnya. Tepat saat jam berdentang tengah malam, bel pintu berbunyi. Siapa ya yang datang malam-malam begini? Ketika Bapak Jones membuka pintu, kejutan dan selamat Natal. Itulah yang dikatakan Julie dan ibunya. Pada saat yang sama, Tommy dan Emily berlari menuruni tangga, mengenakan piyama mereka. Betapa terkejutnya mereka melihat semua barang yang dibawa keluarga Miller. Keranjang cantik bertali pita merah, diisi dengan berbagai macam kue dan makanan lezat lainnya. Ibu Jones mengantar keluarga Miller masuk ke dalam rumah karena hawa di luar sangat dingin. Ternyata kedatangan keluarga Miller bukan hanya untuk mengantarkan kue, tapi juga membawa sesuatu untuk Tommy dan Emily. Tommy dan Emily penasaran, kado apa yang akan mereka terima dari keluarga Miller. Julie memberikan bungkusan kecil untuk Emily dan langsung dibuka oleh Emily. Isinya spidol warna, karena Julie tahu kalau Emily suka mewarnai. Emily mengucapkan terima kasih sambil memeluk temannya itu. Dan untuk Tommy, Julie memberikan sesuatu yang spesial. Julie membawa satu keranjang yang ditutupi dengan kain hijau dan dengan pita merah besar terikat pada pegangannya. Mata Tommy menjadi lebih besar dari sebelumnya saat dia melihat keranjang itu dan bertanya-tanya apa yang akan keluar dari dalam keranjang itu. Tiba-tiba muncul sepasang mata lain. Wajah anak anjing kecil yang lucu muncul dari bawah kain. Wow! Ternyata seekor anak anjing. Tommy sangat senang sekali. Selain itu, keluarga Miller juga memberikan sekantong besar makanan anjing untuk Tommy. Tidak lama kemudian keluarga Miller pamit untuk pulang. Ketika perjalanan pulang, keluarga Miller merasa bahagia karena mereka telah berbagi kepada orang lain. Saat keluarga Jones berkumpul lagi di ruang tamu, Emily melirik ke pohon Natal dan tiba-tiba melihat sebuah boneka cantik hampir persis seperti yang dia lihat di toko. Emily berlari ke pohon untuk menerima hadiah barunya. Ini adalah hadiah yang jauh lebih indah daripada boneka di toko. Karena dia tahu bahwa ibunya telah membuatnya hanya untuknya. Kemudian Tommy melihat hadiahnya. Sebuah kereta. Sekarang Tommy bisa membawa anak anjingnya untuk diajak jalan-jalan. Ibu Jones mengeluarkan minuman untuk dinikmati bersama kue-kue dan makanan ringan yang dibawa oleh keluarga Miller. Saat mereka duduk di sekitar pohon Natal kecil mereka berterima kasih kepada Tuhan atas perhatian Tuhan yang penuh kasih. Sementara Emily memegang bonekanya dan Tommy mengelus anak anjingnya. Ibu Jones mengeluarkan Alkitab dan mulai membaca cerita Natal pertama. Seringkali kita sibuk untuk menyiapkan perayaan Natal. Itu boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Kita boleh mempersiapkan yang terbaik. Tapi jangan lupa, apa makna Natal untuk kita? Yesus lahir ke dunia, memberikan sukacita dan kasih-Nya kepada kita semua. Maka dari itu, kita harus membagikan
sukacita dan kasih Yesus itu kepada sesama kita. Kita mulai dari keluarga kita, teman kita, orang-orang di sekitar kita, dan bahkan juga semua orang. Misalnya, kita bisa mengunjungi panti asuhan, atau juga mengunjungi panti jompo, dan kita memberikan barang-barang yang mereka butuhkan, atau kita juga bisa membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan di sana. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk memberikan sukacita dan kasih Natal kepada sesama kita. Anak-anak, untuk ayat hafalan minggu ini, dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah lahir ke dunia bagi kami semua. Engkau memberikan sukacita dan kasih untuk kami semua. Ajar kami ya Tuhan, biarlah melalui hidup kami bisa memberikan sukacita dan kasih itu kepada sesama kami. Biarlah hidup kami bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Selamat menyambut hari Natal anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kalian sudah mendengarkan cerita dari Loso Vivi bukan? Ingat pesan Loso Vivi. Di Natal kali ini, biarlah kita juga belajar memberikan sesuatu kepada orang lain, menunjukkan kasih kita kepada sesama kita yang membutuhkan. Ingat ya, firman Tuhan sudah ditaburkan dan biarlah firman Tuhan itu boleh menyirami hati kita sehingga kita bisa berbuah dan bertumbuh subur dan berbuah lebat. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Terus ingat firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah anak-anak, Tuhan sudah begitu banyak memberkati kita. Lewat papi dan mami, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena itu kita diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kepada Tuhan. Anak-anak bisa mengumpulkan persembahan, dimasukkan ke amplop, lalu diberikan kepada losa-losa sekolah minggu siapapun yang anak-anak ketemui. Atau bisa juga ditransfer ke rekening BCA atas nama GKI Sion, bisa minta tolong papi dan mami. Atau anak-anak juga bisa memasukkan persembahan anak-anak ke rumah-rumahan yang sudah dibagikan. Nanti akan dikumpulkan kepada losa-losa. Ya, mari dari kecil kita belajar untuk memberi dengan sukacita. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu, minta losa Caca menutup kita di dalam doa. Yuk anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Kau memberikan kami firman-Mu yang begitu indah. Kau mengajari kami bagaimana kami memperhatikan kepada teman-teman kami, kepada sesama kami di sekitar kami, untuk dapat memberikan kasih seperti Engkau telah memberikan kasih-Mu kepada kami. Hari ini Tuhan, kami juga mau bersyukur, kami dapat memberikan persembahan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati papa mama kami dalam usaha mereka, dalam mereka bekerja. Tuhan, kami juga meminta kepadamu agar Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus memberkati keluarga kami. Tuhan tolong kami jika kami dalam kesulitan. Sertai terus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Amin. Amin. Anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita dalam kita menyambut kelahiran Tuhan kita. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Loso Fen-Fen di sini. Loso Eni di sini. Loso Caca di sini. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Dah. Halo
anak-anak, tidak terasa ya kita sekarang sudah memasuki bulan Desember. Sebentar lagi kita mau merayakan Hari Raya Natal. Lose mau mengajak kalian semua untuk bersama-sama merayakan Natal di tanggal 25 Desember pukul 9 pagi di channel YouTube GKI Sion. Jangan lupa ya. Bye-bye.